warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya mau menyapa teman-teman dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya pemateri kece yang akan memaparkan materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Penasaran kan apa aja yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini? Nah, tetap stay tune ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lebih jauh lagi melangkah mengenai apa-apa saja yang ada dalam sistem informasi, organisasi, dan strategi, tentunya kita harus tahu dulu pengertian dari masing-masing 3 poin ini mengenai apa itu sistem informasi, apa itu organisasi, dan apa yang dimaksud dengan strategi. Nah, jadi akan saya jelaskan, disimak ya. Menurut Raymond M. Sillett Jr. 2004, sistem informasi adalah sekelompok elemen-elemen informasi yang terintegrasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan sebuah organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan prosesnya untuk menghasilkan sebuah output. Lalu bagaimana dengan strategi? Strategi menurut ahli yang pertama adalah menurut Zahrizal, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal. Sedangkan menurut Anonim, strategi adalah keselarasan strategi dengan kebutuhan dan kemampuan yang dikaitkan dengan upaya penguatan kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengelolaan. Nah, bagaimana teman-teman? Tentunya sudah sangat jelas kan mengenai pengertian dari ketiga poin itu. Jadi selanjutnya kita beralih ke mengenai sistem informasi dalam organisasi. Jadi kita akan tahu apa hubungan dari sistem informasi dalam sebuah organisasi. Nah, disimak ya. Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan yang sangat dekat, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi harus selaras dengan organisasi untuk memberikan informasi yang penting dalam sebuah organisasi. Nah, pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh-pengaruh informat yang akan dia hadapi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung operasi-operasi manajemen yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Dan sistem tersebut memiliki beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan ini adalah tahap awal dari suatu operasi dalam memanajemenkan suatu organisasi. Dalam tahap ini, organisasi tersebut merumuskan segala sesuatu tentang operasi yang akan dilakukannya. Tahapan kedua adalah tahapan pengorganisasian. Dalam tahap ini, organisasi merencanakan teknis pelaksanaan operasi yang akan dilakukan, pembiayaan, sumber daya yang dibutuhkan, dan penjadwalannya. Tahapan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, semua rencana operasi dan pengorganisasian yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan. Semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan operasi dicatat, disimpan, dan diorganisasikan untuk keperluan evaluasi hasil operasi. Tahapan yang terakhir adalah tahap pengendalian. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap operasi. Apakah operasi tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak? Nah, bagaimana teman-teman? Sangat jelas bukan yang dijelaskan mengenai hubungan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan dari sistem informasi ini dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Jadi peranannya adalah dia mencatat, menyimpan, dan mengorganisasikan semua data yang ada dalam organisasi, lalu kemudian dikelola menjadi sebuah informasi untuk kemudian nantinya dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi ini pentingnya sebuah sistem informasi dalam organisasi.
Nah, setelah kita tahu hubungan dari betapa pentingnya sistem informasi ini dalam sebuah organisasi, sekarang kita harus tahu perubahan dan pengaruh dari sistem informasi ini terhadap sebuah organisasi. Nah, jadi akan saya jelaskan. Disimak ya baik-baik. Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online, dan interaktif yang sangat terlibat dalam operasi menit ke menit dan pembuatan keputusan pada organisasi besar. Selama dekade terakhir, sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemungkinan pengelolaan pekerjaan. Sistem informasi membawa banyak perubahan. Nah, perubahan itu dapat dilihat dari beberapa teori. Teori pertama, teori ekonomi. IT mengganti biaya modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi merupakan faktor produksi seperti halnya modal dan tenaga kerja. Teori kedua adalah teori biaya transaksi, menyatakan bahwa perusahaan berusaha mengurangi biaya transaksi. IT membantu perusahaan menekan biaya transaksi. Jika biaya transaksi menurun, jumlah karyawan juga mengecil karena semakin murah dan mudah bagi perusahaan untuk membuat kontrak pembelian barang-barang dan jasa di pasar dibandingkan mereka membuat produk dan jasanya sendiri. Teori ketiga adalah teori agensi. Teori ini mengatakan perusahaan memiliki ikatan kontrak di antara bagian-bagian yang harus diawasi dan dikelola. Teori yang terakhir adalah teori behavioral. Dalam teori ini, menurutnya, IT membuat organisasi lebih ramping, mampu mengubah hierarki pengambilan keputusan dengan menekan biaya informasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, memfasilitasi pekerja tingkat bawah untuk membuat keputusan tanpa pengawasan, dan yang terakhir, rentang pengendalian perusahaan juga akan meningkat. Nah, bagaimana teman-teman? Sepertinya pembahasan ini semakin menarik ya. Jadi pembahasan kita tidak hanya sampai di situ. Kita masih akan terus berlanjut. Jadi kita masih punya pembahasan satu lagi atau pembahasan yang terakhir adalah mengenai strategi bisnis perusahaan atau organisasi dan sistem informasi. Tetap disimak ya teman-teman. Strategi bisnis perusahaan menurut Michael Porter terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi keunggulan biaya. Tujuan strategi ini adalah menyediakan atau memberikan nilai yang sama atau lebih baik kepada pelanggan pada kos yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedua, strategi diferensiasi produk. Nah, tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan penilaian pelanggan dengan meningkatkan realisasi. Banyak sekali yang dapat dioptimalkan dalam pemanfaatan IT bagi pencapaian keunggulan kompetitif perusahaan. Kesempatan tersebut dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan keefektifan organisasi. Yang kedua, meningkatkan anggota organisasi dalam permainan yang kompetitif. Dan yang ketiga, kemungkinan masuk dalam industri baru. Perspektif tersebut menggambarkan 3 strategi utama. Strategi utama tersebut adalah yang pertama, strategi internal, yang kedua, strategi kompetitif, dan yang ketiga, strategi portofolio bisnis. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung. Jadi setelah apa yang sudah dibahas tadi, dapat saya simpulkan bahwa sistem informasi dalam perusahaan diciptakan untuk mendukung aktivitas operasional dan aktivitas manajerial sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, desain sistem informasi yang menekankan pada aktivitas operasional tanpa memperhatikan aliran informasi dan komunikasi untuk menciptakan aktivitas manajerial menjadikan sebuah perusahaan itu terjebak dalam suatu rutinitas operasi atau biasa dikenal dengan day-to-day operation. Nah, sistem informasi yang baik harus dapat memberikan informasi pada masing-masing level manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, teknologi sebagai salah satu dimensi sistem informasi ini harus dikelola dengan baik. Kesempatan dalam menciptakan atau berinvestasi teknologi harus dapat menciptakan portofolio IT yang menunjang strategi sistem informasi korporat. Nah, sehingga hal ini dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif terhadap sebuah perusahaan atau organisasi. Nah,
portofolio yang baik itu akan memberikan dukungan atau layanan infrastruktur dalam sistem perusahaan atau sistem informasi perusahaan. Seperti itu teman-teman. Kacamata kamu lucu. Sudah selesai. Itulah tadi pembahasan singkat dari kami mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami hingga akhir, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Nah, mewakili teman-teman yang bertugas, kami undur diri. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.